Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39 Allah berfirman, "Qulina lil ladzina yaqata'una bi annahum zalimun wa innahum 'ala nafsihim kadzimun." Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong orang-orang yang dizalimi tersebut. Jadi siapakah orang yang dizalimi ini akan sekalian? Siapakah orang yang membuat zalim ini dari tahun sampai dunia kiamat? Tidak lain, mereka adalah musuh Islam. Mereka selalu berbuat zalim, mereka selalu berbuat curang, pengkhianat dalam hidup ini. Itu telah dijawab oleh Allah di dalam kitab Allah. Mereka adalah bangsa Yahudi laknatullah, dari kaum Bani Israel yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan taqra anka yaqulu an-nas hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi tidak akan lekat pada kalian Muhammad sebelum mereka mengikuti agama mereka. Dalam kitab Allah ini. Jadi di antara tabiat Yahudi ini dalam adalah suka melanggar janji, suka berkhianat. Maka jangan terkejut tak kala gencatan senjata bangsa yang diumumkan, satu jam ia kembali membom Palestina. Satu jam kembali ia menyerang Palestina, sedangkan gencatan senjata. Ini tabiat indah bangsa ini sampai dengan kiamat. Dan difirmankan kembali oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 84 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kaum, yaitu kamu yang akan menang, kamu yang akan menempatkan namamu membunuh orang-orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu saudaramu dari kampung halamanmu, dan kemudian kamu berikrar akan memenuhi janji kamu, sedangkan kamu mempersaksikan janji." Mereka ingkar dengan janjinya. Ini tabiat sampai dunia kiamat para Yahudi laknatullah. Sidang Jumat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, saat ini banyak suara-suara, banyak suara-suara miring, ungkapan yang menyudutkan negeri Palestina, ungkapan yang menyudutkan kita membantu Palestina. Kenapa membantu Palestina sedangkan negara kita kacau? Mengapa tidak negara kita yang kita bantu? Banyak ungkapan, bahkan dari para ulama-ulama kita ada yang mengatakan seperti itu. Meragukan umat Islam untuk membantu negeri Palestina. Bahkan masih ada bangsa di dunia ini yang tidak menyetujui, padahal bangsa itu adalah bangsa Islam, sentral umat Islam. Mereka tidak memperjuang Palestina. Siapakah negeri ini yang sekalian? Ini adalah negeri Arab. Jadi kronologi yang terjadi saat ini hadirin sekalian, bangsa Arab yang merupakan kiblat umat Islam, seharusnya mereka menolak Palestina, seharusnya mereka yang tampil luar. Ia tidak peduli. Ia acuh atas di hadapan Yahudi terhadap Palestina dengan segala argumen dan alasan
rahimahullah. Sidang Jumat yang berbahagia. Jadi timbul pertanyaan, mengapa kita harus membantu negara Palestina ini, hadirin sekalian? Mengapa? Ada beberapa poin, hadirin sekalian. Yang pertama, di Palestina ini ada Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat bersama umat Islam di muka bumi ini. Kiblat umat Islam ini bukanlah Masjidil Haram, hadirin sekalian. Setelah Nabi Islam mi'raj ke langit dan membawa perintah sholat, kiblat sholat ini Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram. Ingat ini, hadirin sekalian. Dan selanjutnya kiblat itu pindah ke Masjidil Haram setelah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 150 Allah berfirman, "Wa min haitsu haramta wa la'alli maka satrul Masjidil Haram." Di mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini bapak kiblat ke Masjidil Haram. Yang pertama kiblat setelah Islam adalah Masjidil Aqsa, hadirin sekalian. Yang